Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali dengan Pak Robert ya. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bab yang 6 subbab yang B, yaitu menceritakan kembali isi fabel. Nah, yang pertama kita pelajari adalah langkah menceritakan kembali isi fabel. Sebelum kita menceritakan kembali isi fabel, kalian harus hafal betul apa itu unsur intrinsik, karena unsur intrinsik inilah yang kalian cari di dalam bacaan cerita fabel nanti. Yang pertama adalah temanya. Kalian sambil baca sambil cari tahu tema atau gagasan cerita yang bisa ditemukan dari dialog tokoh. Kemudian yang kedua, tokohnya, yaitu berisi nama-nama tokoh. Kalian ingat-ingat nama-nama tokohnya, kalau perlu dicatat. Kemudian yang ketiga, penokohannya, disebutkan nama tokoh disertai penokohannya. Dia berperan sebagai antagonis atau protagonis, yang bersifat jahat atau yang bersifat baik. Kemudian yang keempat adalah watak tokoh, disebutkan nama disertai watak tokohnya. Tokoh masing-masing itu pemalas, rajin, baik hati, dan seterusnya. Kemudian sambil membaca, kalian juga cari tahu tentang latar tempatnya, yaitu lokasi tempat kejadian cerita itu. Semisalnya di kebun anggur, sementara latar waktu suatu hari atau siang hari, dan seterusnya. Sementara latar suasana, suasananya mengharukan, suasana sedih, suasana atau sebagainya. Sementara yang keenam adalah gaya bahasa, menggunakan bahasa yang tidak formal atau bahasa sehari-hari. Kemudian yang ketujuh adalah sudut pandang. Ini dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasa ditandai dengan kata saya, aku, atau kami. Sementara sudut pandang orang ketiga biasa ditandai dengan dia, ia, atau mereka. Kemudian yang terakhir adalah amanatnya. Dalam membaca, kalian juga harus tahu amanat yang disampaikan oleh penulis itu isinya apa. Misalnya di sini saya tulis jangan malas karena bisa berakibat fatal untuk diri sendiri. Itu ya tentang unsur intrinsik yang harus kalian pahami dan dicari saat membaca cerita fabel. Nah, ini adalah langkah menceritakan kembali cerita fabel. Bisa dibilang ini adalah tips gimana cara kalian untuk mencari atau membuat atau menceritakan kembali cerita fabel. Yang pertama, kalian membaca harus dengan penuh konsentrasi dan berulang-ulang cerita fabel sampai benar-benar paham. Kemudian yang kedua, mencatat nama-nama tokoh dalam cerita fabel jika perlu disertai dengan penokohannya atau watak masing-masing dari tokohnya. Kemudian yang ketiga, mencatat latarnya, tempat, waktu, dan suasana kejadian. Yang keempat adalah mencatat hal-hal penting, misalnya tentang gagasan pokok dalam cerita fabel. Yang kelima adalah menulis atau melisankan kembali cerita fabel yang sudah dibaca dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ingat ya, dalam menulis atau melisankan kembali cerita fabel, kalian dilarang merubah nama tokoh, juga latarnya, juga alur ceritanya. Latar di sini adalah tempat, waktu, suasana. Sementara alurnya kalian dilarang untuk merubah urutan cerita, karena yang kita lakukan adalah menceritakan kembali cerita fabel. Jadi urutannya wajib sama, nama tokohnya wajib sama. Begitu juga dengan latarnya. Sementara yang terakhir adalah baca kembali hasil tulisan kita untuk disempurnakan jika ditemukan atau dibutuhkan. Itu ya tentang langkah menceritakan kembali isi fabel. Kita lanjutkan pada tahap yang kedua, yaitu belajar tentang tahap menyusun cerita fabel. Ada dua hal yang harus kalian perhatikan dalam tahap menyusun cerita fabel. Yang pertama adalah menentukan tokoh dan watak tokoh. Kemudian yang kedua adalah menentukan rangkaian peristiwa. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu, yaitu menentukan tokoh dan watak tokoh. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalian catat nama tokohnya, sebutkan di sini nama tokoh, misal Belalang Sembah. Kemudian yang kedua adalah watak tokoh, misalnya ceroboh. Nah, berarti Belalang Sembah mempunyai watak yang ceroboh. Kemudian dibuktikan pada teksnya. Nah, ini adalah teks yang bisa kita temukan untuk membuktikan bahwa Belalang Sembah memang ceroboh, yaitu kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dahulu. Atau misalnya nama tokohnya Semut mempunyai watak yang rajin, dibuktikan dengan bukti pada teks isinya seperti ini. Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba.
Nah, itu adalah menentukan tokoh dan watak tokoh ya. Kita lanjutkan pada menentukan rangkaian peristiwanya. Hal yang penting yang perlu kalian pahami dalam rangkaian peristiwa ini adalah hal ini digunakan untuk memastikan cerita mempunyai cerita alur yang sama dengan cerita yang sebenarnya. Jadi saat kita menyusun atau menguraikan rangkaian peristiwa dengan bahasa kita, harus sesuai urutannya dengan cerita yang sebenarnya atau harus sesuai dengan alur yang sebenarnya. Misalnya peristiwa 1, semut bekerja keras bersama-sama mengumpulkan makanan. Ini ditemukan pada paragraf 1. Ini ingat ya, ini disusun dengan kalimat kita sendiri. Kemudian peristiwa yang kedua, belalang sembah sibuk berlatih menari tanpa mau mengumpulkan makanan. Ini ditemukan pada paragraf kedua. Bisa juga peristiwa yang ketiga ditemukan pada paragraf ketiga, atau dalam satu paragraf ditemukan beberapa peristiwa. Bisa juga misalnya peristiwa 3 dan peristiwa keempat sama-sama ditemukan pada paragraf ketiga. Itu juga bisa. Seperti yang saya sampaikan, menentukan rangkaian peristiwa digunakan untuk membantu kita untuk merangkai, memastikan alurnya sesuai, artinya urutan ceritanya sesuai dan tidak terbalik. Itu adalah tahap menyusun cerita fabel. Kita lanjutkan, berikutnya adalah cerita fabelnya. Nah, ini kita praktek ya. Ini sudah saya siapkan sebuah cerita fabel dengan judul Semua Istimewa. Ulu, seorang katak hijau sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba. Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba, jangan sembunyi. Seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela nafas dan menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke dalam kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku saja sejak berudu sudah bisa berenang. Masa kamu tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu Ulu menjulurkan kakinya. dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek. Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru. Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Oh, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbincang kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ia mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Ikan pun kembali berputar-putar ke dalam kolam. Hah? Sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan rintikan hujan di badanmu. Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Hai burung,
kenapa kau tidak mau keluar dari dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan? Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari? Ulu kebingungan. Apa maksudmu, burung? Apakah kau bisa memanjat naik kemari, Ulu? Apa yang kamu maksud, burung? Tentu saja aku tidak bisa. Ulu cemberut dan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek, sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak bisa kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernafas di dalam air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku, burung. Ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan perbincangan mereka. Maafkan aku, semut, ikan. Selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu, Ulu menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Nah, teman-teman, itu adalah cerita fabel tentang semua istimewa. Sekarang kita praktekkan menentukan tokoh dan watak tokoh cerita ya. Kita mulai dengan nama tokohnya yang bernama Ulu, yang mempunyai watak sombong dan dibuktikan pada teks sebagai berikut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. Nah, itu adalah bukti yang pertama. Yang kedua, sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Sementara yang ketiga adalah, hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Itu adalah bukti yang ketiga tentang kesombongan dari watak Ulu. Sementara yang ikan, nama tokoh ikan ini mempunyai watak atau tokoh dengan ramah dan rendah hati. Bukti pada teksnya adalah, aku tidak dapat merasakan hujan Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu Ulu? Nah, sementara semut dikenal dengan watak tokoh baik dan ramah. Buktinya pada teks adalah sebagai berikut. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Sementara burung adalah watak tokoh yang digambarkan sangat bijaksana. Bukti pada teksnya adalah sebagai berikut. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud Ulu, kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernafas di dalam air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Itu adalah contoh mempraktekkan atau menentukan tokoh dan watak tokoh
dalam cerita semua istimewa. Begitu ya. Sementara kita lanjutkan pada yang kedua, yaitu menentukan rangkaian peristiwanya. Anak-anakku sekalian, seperti yang saya sampaikan, menentukan rangkaian peristiwa ini adalah membantu kita agar cerita kita tidak terbalik. Artinya harus sesuai dengan cerita yang sebenarnya. Dan kemudian sampaikan dengan bahasa kita sendiri. Ini ya, menguraikan rangkaian peristiwa dengan bahasa kita sendiri. Kita awali dengan peristiwa yang saya temukan pada peristiwa yang pertama, yaitu awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Sementara peristiwa yang kedua saya temukan adalah tiba-tiba Ulu melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat sedih karena tidak bisa berenang dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Peristiwa yang ketiga, lalu Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang ke dalam kolam. Ulu berkata betapa menyedihkannya hidup ikan yang hanya dapat hidup di air. Kata-kata Ulu telah menyakiti hati ikan. Sementara peristiwa yang keempat, selanjutnya Ulu tiba di bawah pohon. Ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Peristiwa yang keempat adalah kemudian burung menantang Ulu untuk naik ke atas pohon, tetapi Ulu tidak bisa karena kakinya yang pendek dan tidak bisa terbang. Sementara peristiwa yang terakhir atau peristiwa yang keenam yang saya temukan adalah akhirnya Ulu menyadari kalau tindakannya salah. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Dan Ulu meminta maaf kepada semut dan ikan, serta Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukai kembali Ulu. Ini adalah rangkaian peristiwa, dan ini rangkaian peristiwa yang kita ungkapkan dengan bahasa kita ini bisa kalian jadikan sebagai menceritakan kembali isi fabel berupa paragraf. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Ada awalnya, tiba-tiba, lalu, selanjutnya, kemudian, dan akhirnya. Itu adalah tips untuk menceritakan kembali isi fabel. Contohnya sudah kita contohkan dengan cerita semua istimewa. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.